Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita kembali bertemu dalam pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Berdebat bisa menjadi melelahkan, mengacaukan, dan juga mematahkan semangat. Bagaimana kita bisa menanggapi hal-hal kontroversial seperti Yesus yang mematahkan prasangka dan juga langsung berbicara kepada hati dari orang-orang yang menolak Roh Kudus. Mari kita sama-sama mendapatkan jawabannya melalui diskusi pelajaran ke-9 didampingi oleh Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Pendeta Adik Budi Satrio, Direktur Komunikasi dari Conference Jakarta Banten. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran ke-9 dengan judul Kontroversi di Yerusalem. Sebelumnya mari kita sapa para pemirsa setia kita yang setiap pekannya selalu menghadiri pelajaran ini, dan terlebih dahulu ada nama-nama baru yang saya mau bacakan. Nanti saya minta tolong Pendeta Adip untuk menanggapi salam-salam berikut ini. Dari Erlina Tarigan, Yan Sumanjo di Jemaat Batu Saiki Manado, Yusar Gimbak, Maranatha Buluduri, Ardi Supani Denlux, berikutnya dari Joevia Mujuli, dari Teddy di Gereja SDA Puncak Kituho, Tenghilan, Sabah, dari Roy, Gereja SDA Kampung Toboh Baru, Keningau, Sabah, Yuber Lengkoan, Ebenezer Hutauruk, Aloko, Nalma Juntak, Malson Maralin, dan Nersi Mudi. Pak Pendeta Adip, ada banyak sekali nama-nama baru yang kalau saya perhatikan belum muncul di episode-episode sebelumnya. Apa semangat dan juga harapan dari Pendeta Adip untuk para pemirsa yang menyaksikan? Shalom sahabat-sahabat semua yang begitu luar biasa sudah memberikan waktu untuk menyaksikan akan tayangan diskusi Sekolah Sabat ini. Dimanapun saudara-saudara berada, tetap semangat, tetap kita jalin persekutuan melalui media ini sehingga kita bukan berkenalan saja, tetapi kita sama-sama bertumbuh di dalam iman. Tetap semangat dan jangan pernah lewatkan akan tayangan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Mereka juga mengatakan puji Tuhan bahwa pelajaran begitu menguatkan iman dan juga banyak membantu mereka secara pribadi untuk memahami firman Tuhan. Berikutnya Pendeta Sony, saya mau meng-highlight satu komen dari Pak Roy dari Sabah yang tadi sudah saya bacakan namanya, yang mengatakan setiap saya mengikuti pelajaran Sekolah Sabat yang disampaikan oleh para pendeta dari Indonesia lewat video, saya mudah mengerti dan mendapat berkat. Lalu satu hal lagi yang saya amati, kita sudah mendapat banyak perhatian dari saudara-saudara kita di Timor Leste, misalnya dari Exodia, Gereja Los Palos. Pendeta, apa rencana mengenai pelayanan komunikasi dengan Timor Leste dan juga tanggapan-tanggapan yang lainnya? Semangat bagi para pemirsa, silakan. Baik, bagi para sahabat kami dan juga saudara-saudara Bapak Ibu di Sabah, Malaysia dan sekitarnya, terima kasih atas atensinya dan juga perhatiannya. Kami berusaha untuk meningkatkan kualitas dari acara ini, baik kontennya atau isi maupun appearance, performance-nya ya. Jadi kami akan coba berusaha, karena sekedar informasi kami buat ini melalui Zoom sebenarnya, walaupun kita punya studio di Jakarta, tapi karena kesibukan mungkin para direktur komunikasi berbagai daerah agak sedikit susah untuk bergabung. Lalu yang kedua, Timor Leste benar sebelum akhir tahun mungkin Oktober atau paling lambat November kita ada joint communication training dan media dengan daerah Nusa Tenggara, di mana kita akan coba datang ke Timor Leste untuk bisa bersama-sama berkolaborasi. Jadi nanti kan kami di sana dan kita akan buat yang terbaik bagaimana supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan bagi yang lain, terima kasih dukungannya. Tetap share, kemudian bagikan, semakin banyak orang akan diberkati. Terima kasih Ivy. Terima kasih sekali dan kami sangat menanti momen tersebut bisa ke Timor Leste untuk memajukan pekerjaan Tuhan dalam bidang komunikasi di sana. Saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-9 sebelum nanti Pendeta Adip akan membuka kita melalui doa. Markus 11 ayat 25 berisi, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan." Silakan Pendeta Adip. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami saat ini.
Izinkan kami saat ini untuk mempelajari dan mendalami akan pelajaran firman Tuhan dari pelajaran ke-9 buku Sekolah Sahabat Triwulan. Kami datang kepada Tuhan dengan apa adanya kami, membawa keterbatasan dan kelemahan kami, supaya kuasa Roh Kudus Tuhan sepenuhnya memberikan kepada kami hati yang paham dan hikmat dari sorga, supaya firman Tuhan yang kami pelajari dapat kami mengerti, dapat bertumbuh, dan pada akhirnya menjadi kekuatan yang nyata dalam perjalanan iman kami, supaya kami didapati selalu setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berkati kami di sepanjang acara kami ini, biarlah semua kami dapat bersuka cita, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, mohon ampun dosa pengeran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Adip. Para pemirsa, mari kita siapkan kitab dan juga pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan memasuki Markus 11 sampai ke 16, walaupun penekanannya di Markus 11 dan juga 12. Kita akan melihat bedanya kali ini dibanding pelajaran 1 sampai 8, di mana Yesus masih merahasiakan statusnya sebagai Mesias kepada halayak umum, tapi mulai kali ini sambil dia mengajar para muridnya dan juga tetap berkhotbah kepada orang-orang lain, dia mulai mempublikasikan siapa dirinya di kota Yerusalem. Kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Masuk dengan Kemenangan. Kita akan melihat peristiwa di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan seperti itu boleh dikatakan ya Pendeta Adip. Apa alasan Yesus mau masuk untuk menggenapi nubuatan di Zakaria 9 ayat 9 dan 10. Dan kenapa momennya sekarang di saat orang-orang datang ke Israel untuk merayakan Paskah dan lain-lain? Boleh silakan Pendeta Adip jelaskan. Baik, terima kasih Ivy. Jadi pelajaran kita ini kan merupakan lanjutan dari Markus pasal yang ke-10. Dan Markus pasal ke-11 ini kita mendapati bahwa ini adalah momen-momen mendekati pelayanan Yesus terakhir di dunia ini sebelum dia menjalankan misi penyelamatan di kayu salib. Sehingga dalam pelajaran di hari Minggu ini dikisahkan bagaimana Yesus ingin menunjukkan akan jati dirinya yang sesungguhnya, yaitu sebagai seorang Mesias, sebagai seorang Raja, sebagai seorang Juru Selamat yang dinanti-nantikan, sebagaimana yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Yesus masuk ke Yerusalem, yang kita tahu bersama Yerusalem ini merupakan sebuah kota yang tidak terlampau besar luasnya, tetapi disitulah Yesus ingin menunjukkan keberadaan yang sesungguhnya akan dirinya. Itu sebabnya dia menyuruh kepada muridnya untuk mengambil seekor keledai, oleh karena dia ingin masuk sebagai seorang raja yang pernah mereka saksikan sebelumnya ketika Salomo masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Jadi Yesus masuk untuk memberikan sebuah pernyataan keilahiannya bahwa dia adalah raja. Tetapi sayangnya dia tidak disambut oleh para pembesar, dia tidak disambut oleh para tokoh-tokoh terpelajar, dia tidak disambut oleh imam-imam, tetapi dia disambut oleh rakyat-rakyat biasa. Dan mereka menyambut dengan penuh sukacita. Jadi ini adalah sebuah pengingat bahwa Yesus sejatinya pernah memperkenalkan dirinya sebagai seorang raja yang sesungguhnya. Tetapi orang banyak tidak meyakini oleh karena mereka hanya sekedar melihat penampilan luar. Dan mereka dibutakan oleh hal-hal yang mereka selama ini pelajari, bahwa Mesias itu datang dari keturunan bangsawan, dari keturunan Raja Daud. Sehingga ketika Yesus memperkenalkan dirinya, mereka tetap menutup hatinya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pendeta sudah menggambarkan kepada kita judul pelajaran pekan ini. Kontroversinya di situ. Hal yang ingin dilihatkan Yesus tidak dilihat secara mata fisik oleh orang-orang pada saat itu. Ini berkaitan dengan pelajaran minggu lalu ya, mata iman dan juga mata fisikal kita. Nah,
Pendeta Sony, walaupun Yesus ingin menunjukkan kebesarannya, tapi ada sifat kerendahan hatinya di peristiwa itu. Karena beliau masih menggunakan keledai, gitu ya, bukan chariot ataupun hal-hal yang mewah seperti raja-raja Israel di masa lalunya. Dan apa pelajarannya bagi kita saat ini? Walaupun kita memiliki terang yang kita yakin itu adalah benar, yang adalah kebenaran untuk masa kini, tetapi ada juga harus unsur kerendahan hati dalam hal menyingkapkan hal-hal yang kontroversial di dunia ini. Silakan Pendeta Sadi. Baik, pertama-tama tadi sudah diterangkan dan juga saya akan coba compile. Yesus ingin mengidentifikasi dirinya bahwa dia adalah seorang yang tidak punya apa-apa. Kemudian ketika para pemirsa baca Markus pasal 11, maka dikatakan dia menyuruh murid-muridnya, dan yang luar biasa, orang yang bertanya juga ketika ditanyakan keledai buat siapa, lalu dia jawab seperti yang Yesus katakan, maka orang itu akan dibiarkan. Benar kata Ivy dan juga Pak Pastor Adib bahwa Yesus merupakan seorang yang rendah hati. Ketika dia masuk, yang menyambutnya hanyalah orang biasa. Dan satu hal yang istimewa, saya juga tadi berpikir begini, ketika penulis pelajaran mengatakan paragraf terakhir, coba Ivy baca. Waktu untuk menjaga kerahasiaan yang Yesus tekankan di sebagian besar Injil Markus telah berlalu. Kini, Yesus secara terbuka memasuki Yerusalem menggunakan sebuah tindakan simbolis kerajaan yang terkenal. Dia memasuki bait suci, namun karena hari sudah hampir malam, dia hanya melihat sekeliling dan kemudian pergi bersama ke-12 murid ke Betania. Apa yang dapat berubah menjadi kerusuhan atau pemberontakan, malah berakhir dengan dia menarik diri secara diam-diam. Namun keesokan harinya akan berbeda. Nah, dari sini, pernah nggak kita berpikir kenapa Yesus harus pergi ke Betania? Kenapa dia nggak stay di Yerusalem? Nah, ini gagasan ini tadi, supaya tidak terjadi hal-hal apa-apa ya. Sekedar pemirsa tahu, kalau kita tahu kata Yerusalem itu berasal dari dua kata, Yerusa dan Salom. Yerusa artinya warisan, Shalom artinya apa? Damai. Jadi warisan damai kota, warisan damai, sehingga panggilannya Yerusalem gitu kan begitu. Nah, ketika orang datang ke sini, tadi Aif sudah baca, gantinya kontroversi, malah mereka mengasingkan diri. Yang saya mau garis bawahi adalah benar kerendahan hati merupakan sifat penting bagi orang Kristen. Artinya apapun yang Anda punya sekarang, bagaimanapun Anda, ingat loh, Yesus itu merupakan satu pribadi yang sudah sangat terkenal dalam konteks dia banyak menolong orang. Tapi lebih terkenal dia, maka lebih rendah hati dia, sehingga para penulis pelajaran ingin mengambil gagasan mengendarai keledai. Coba para pemirsa lihat di dunia ini siapakah aktris, aktor ataupun orang terkenal yang datang apa adanya, sangat jarang. Saya tidak bilang tidak ada, sangat jarang. Namun Yesus seperti kata tadi ingin menyampaikan kepada orang lain bahwa dia datang sebagai Raja Damai. Ya, seorang raja yang memasuki kota Yerusalem yang merupakan warisan dari warisan damai. Itu artinya Yerusalem. Yesus masuk ke kota kedamaian. Walaupun nanti berikutnya ada hal-hal lain yang kita akan coba lihat. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih Pendeta untuk cuplikan di pelajaran berikutnya. Tapi sebelumnya kami mau mengajak para pemirsa untuk merenungkan terlebih dahulu betapa pentingnya sifat kerendahan hati di dalam terang salib. Apakah kita masih menyombongkan apa yang kita ketahui kepada orang-orang yang belum mengetahui apa yang kita imani ini? Baik, kita akan lanjut ke hari Senin. Tadi Pendeta Sony bertanya, mengapa Yesus pergi ke Betania? Mungkin di pelajaran ini kita akan mendapatkan jawabannya dengan judul pohon yang dikutuk dan bait suci yang dibersihkan. Kalau tidak ke Betania, maka tidak bertemu dengan pohon ara yang dikutuk Tuhan Yesus ya, Pendeta Adib ya. Apa yang mau diajarkan kepada para murid terutama, karena hanya mereka yang berada dalam perjalanan itu, mengenai kok seorang Yesus mengutuk pohon, padahal pohon kan ciptaannya begitu ya, tapi ada pelajaran penting yang mau disampaikan. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi seperti tadi Pendeta Sony sudah sampaikan, bahwa ketika Yesus berada di Yerusalem, kemudian sudah larut malam, kemudian mereka mengasingkan diri, dan di pagi hari mereka mengadakan perjalanan lanjutan menuju ke Betania.
Kita tahu bersama bahwa Yesus selama dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia tidak pernah membawa bekal. Jadi dia tidak pernah memiliki persiapan. Jadi kita tahu bersama dalam perjalanan itu tentunya ada disisipi dengan, karena Yesus dan murid-muridnya adalah manusia biasa, sehingga tentu mereka juga merasakan akan kelaparan oleh karena perjalanan yang mereka tempuh dari Yerusalem kemudian menuju ke Betania. Nah, ini ada sesuatu hal yang memang tadi disampaikan Ivy, ada sesuatu yang unik, di mana pada saat itu dalam perjalanan itu Yesus melihat sebuah pohon ara. Dan ketika Yesus mendekati pohon itu dengan satu harapan bahwa dia mampu menemukan sesuatu untuk bisa memuaskan rasa laparnya dan para muridnya, ternyata sama sekali dia tidak menemukan satupun buah dari pohon itu. Tetapi yang menariknya dalam pelajaran kita ini katakan bahwa memang sebenarnya itu bukan musim buah pohon ara, atau belum waktunya pohon ara itu berbuah. Jadi sebenarnya juga tidak salah dengan pohon ara ini. Tetapi di sini sebenarnya Yesus ingin memberikan sebuah pelajaran ketika esok harinya mereka melewati tempat yang sama, dan disitulah mereka melihat ternyata pohon itu mulai layu. Ya, nah, apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya ini adalah pelajaran yang paralel dengan pelajaran kita hari ini. Ada dua peristiwa, yaitu pohon ara dan juga bait suci yang dibersihkan. Tetapi di dalam pohon ara ini kita mendapati bahwa inilah kehidupan orang-orang Israel sesungguhnya. Mereka adalah pohon yang dipilih oleh Allah untuk memberikan berkat bagi siapapun juga. Tetapi pada saat itu, ketika Yesus ingin menemukan sesuatu yang dia inginkan dari orang Israel itu, yaitu sambutan ketika dia menunjukkan dirinya sebagai seorang raja, tetapi mereka tidak memberikan sambutan yang hangat. Bahkan mereka menciptakan kontroversi-kontroversi oleh karena mereka tidak senang dengan kehadiran Yesus. Itulah yang menjadi gambaran keadaan orang-orang Israel. Memang pohon itu tidak salah, tetapi itu menjadi sebuah pelajaran untuk orang-orang Israel bahwa Tuhan sudah memilih mereka dan menginginkan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tetapi ketika raja itu datang, mereka tidak memberikan sambutan yang hangat, bahkan mereka menolak kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Mungkin itu, Aif. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya yang sangat lengkap, saya rasa, dan sudah memberikan konteks kepada mengapa Yesus keesokan harinya marah-marah gitu dalam tanda kutip ya di bait suci untuk membersihkannya dari praktek penjual belian yang akhirnya tidak menyucikan bait suci itu sendiri. Pendeta Sony, mari kita langsung jawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Kalau kita merenungkan makna pembersihan bait suci oleh Kristus dengan prinsip yang sama, apakah kita bisa melakukan hal tersebut di gereja kita kali ini? Kalau kita melihat gitu ya, ada praktik-praktik yang tidak bersih nih untuk kehidupan berjemaat. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Ketika berbicara mengenai pembersihan bait suci, maka kita perlu melihat apa yang dilakukan oleh ahli Taurat di dalam Ka'bah. Ingat, ini di bait suci ya, tidak dikatakan sinagog. Sekedar informasi, bait suci sama sinagog itu ada perbedaan. Sinagog merupakan tempat perbaktian, sedangkan Ka'bah atau bait suci itu merupakan itu hanya ada di beberapa tempat, karena ini peristiwa di Yerusalem, ada di Yerusalem. Jadi kota-kota kecil lainnya mungkin ada sinagog, tempat kebaktian orang Yahudi yang sampai sekarang pun masih ada. Nah, ketika berbicara mengenai bait suci, itu merupakan lambang kehadiran Tuhan. Ketika bicara mengenai bait suci, maka itu merupakan tempat ritual suci ataupun liturgi dilaksanakan. Lalu pertanyaannya, sesuai dengan konteks pada zaman Perjanjian Baru, bagaimana kalau saat ini ada orang yang merusak bait suci? Dalam konteks ya menjadikan bait suci tersebut atau Ka'bah tersebut atau gereja tersebut kita katakan tidak suci lagi. Saya ingin katakan bahwa masing-masing kita merupakan pengikut Yesus. Seperti dikatakan tadi,
arahnya ke sini. Coba Ivy baca paragraf ke 1, 2, 3. Yesus menghubungkan dua ayat perjanjian lama sebagai satu teguran pedas terhadap perdagangan yang tidak suci tersebut. Dia menegaskan bahwa bait suci harus menjadi rumah doa bagi semua orang, termasuk juga bangsa-bangsa lain. Kemudian dia berkata bahwa para pemuka telah menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Kemudian di penghujung hari yang menakjubkan ini, Yesus meninggalkan kota bersama murid-muridnya. Pernahkah kita rasakan bahwa terkadang gereja atau bait suci merupakan tempat jual beli, tempat dagang dalam konteks duniawi yang disalut dengan kata rohani. Bait suci juga merupakan tempat di mana orang secara ritual berdoa, tapi di sisi lain tujuan utamanya bukan ini. Di sini dikatakan, seringkali kita menjadikan bait suci, padahal gereja sebenarnya rumah doa. Saya ambil contoh singkat ini, Pastor Adil sama Ivy. Ada sebuah gereja, kemudian, wah ini gereja sangat aktif. Tapi tiba-tiba ketika pendetanya mengajar, ada sekumpulan orang dalam dari kelompok marginal ya, saya bisa mas. Kemudian dibaptis, lalu mereka mulai kebaktian di gereja tersebut. Anggota mulai risih. Karena apa? Mungkin ada bau-bau yang mulai tidak sedap. Oke, saya tidak akan bahas apakah mereka tulen atau tidak. Tapi yang saya mau katakan adalah, berdasarkan konsep yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat pekan ini, maka Yesus mengatakan bahwa Ka'bah sebagai apa, Ivy? Rumah doa bagi segala bangsa dan kaum dan bahasa. Intinya apa? Di sana tempat untuk berdoa, bukan tempat untuk bersosial. Di sana tempat untuk berdoa, bukan untuk tempat untuk membagi-bagi kelas dalam arti apa? Di level mana hidupmu. Sehingga tujuan Yesus mengatakan itu adalah, Ivy boleh baca sebelum untuk mengakhiri paragraf terakhir bagian dari kata Yesus. Yesus mengutuk pohon itu tetapi membersihkan bait suci, tindakan berlawanan. Namun ironisnya adalah para pemuka agama kini bersekongkol untuk membunuh Yesus. Dan tindakan tersebut akan mengakhiri arti penting pelayanan di bait suci yang telah digenapi dalam diri Yesus. Ketika para pemirsa baca ini mungkin agak sedikit bingung, tapi coba lihat kata ironis para pemuka agama, ini mengarah kepada kita semuanya, kepada saya, saudara, bahkan juga para pendeta, yang mungkin secara ritual tidak membunuh Yesus, namun tindakannya berlaku seperti itu, sehingga ada satu saat nanti di mana pelayanan di bait suci tersebut akan diakhiri ketika Yesus datang pada kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Makanya kita diajak di pertanyaan paling bawah hari Senin untuk melihat ke dalam hati kita masing-masing. Apa yang perlu dibersihkan sebelum kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain tentunya ya. Terima kasih sekali Pendeta Sony. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul, Siapakah yang mengatakan engkau dapat melakukannya? Ini hari berikutnya. Ketika Yesus mengadakan pembersihan bait suci, maka para pemuka agama menanyakan kepada beliau, wewenang siapa kamu melakukan hal ini? Apakah dari Allah atau dari manusia? Apa hal spesial yang bisa kita lihat dari cara Yesus menjawab pertanyaan tersebut, Pendeta Adik? Baik, jadi memang semenjak kedatangan Yesus di Yerusalem menunjukkan jati dirinya sebagai seorang raja, maka para pemuka-pemuka agama selalu menciptakan kontroversi dengan satu maksud dan tujuan untuk mengalahkan popularitas Yesus. Kita tahu sekarang ini ada yang disebut dengan kekuasaan pada netizen, ya. Jadi mereka sangat takut kehilangan popularitas di antara orang banyak. Itu sebabnya mereka selalu ingin menciptakan sesuatu untuk menjatuhkan Yesus. Dan itulah yang mereka lakukan di dalam Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Bagaimana mereka mempertanyakan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dengan kuasa apa? Ya, dengan kuasa apa Yesus mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa itu?
Jadi ini adalah sebuah trik daripada para pemuka agama, supaya ketika Yesus salah memberikan jawaban, maka pada saat itu juga mereka akan menangkap Yesus dan menjatuhkan Yesus. Tetapi kita tahu bersama, inilah kebijakan daripada Yesus itu, kebijaksanaan Yesus itu. Sehingga Yesus tahu dan mengerti mana pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang yang benar-benar tidak memahami, dan pertanyaan-pertanyaan yang hanya sekedar untuk mencelakakan atau menjebak. Nah, mungkin ini juga sering kita dapati ya. Banyak kita mendapatkan pertanyaan yang sejatinya itu hanya untuk menjebak kita, menguji kita. Tetapi itulah yang dilakukan oleh para pemuka itu. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa mereka sendirilah yang terjebak. Ketika Yesus membalikkan pertanyaan itu dengan mempertanyakan, baptisan Yohanes Pembaptis itu berasal dari Allah atau manusia? Jadi mereka diberikan dilema juga memberikan jawaban. Ketika mereka akan menjawab itu adalah baptisan yang dari Allah, tentu mereka akan dibalik pertanyaannya, kenapa engkau tidak percaya kepada Allah? Tetapi jika mereka menjawab itu adalah baptisan manusia, maka mereka akan takut kehilangan popularitas karena banyak orang menaruh perhatian kepada Yohanes. Jadi mereka pada akhirnya tidak menjawab juga apa yang Yesus tanyakan. Jadi ini adalah sesuatu hal yang kita lihat bagaimana para pemuka agama itu selalu berusaha menciptakan kontroversi untuk menenggelamkan kepopuleran Yesus, bahkan menenggelamkan jati diri Yesus sebagai Allah. Terima kasih pendeta, dan kita juga melihat bagaimana Yesus menanggapi hal-hal yang kontroversial tersebut. Semoga juga bisa menjadi pelajaran bagi kita jika dipertanyakan hal-hal yang ingin menjebak sebenarnya keberadaan kita dengan iman kita. Nah, kalau kita lihat satu lagi, Yesus waktu dia masuk ke Yerusalem, dia mengaitkan dirinya dengan Zakaria 9. Gitu ya. Lalu untuk menjawab para pemuka agama ini, kalau kita lanjutkan ceritanya di Markus 12 ayat 1-12, maka diungkit Yesaya 5 mengenai para penggarap kebun anggur. Oleh karena itu kita lihat pertanyaan di nomor 2 hari Jumat, Pendeta Sony Situmorang, bagaimana kitab suci dan otoritasnya itu bisa selalu kita andalkan untuk menanggapi atau menghadapi kontroversi-kontroversi yang dibuat orang sebenarnya. Yesus tidak membuat kontroversi, tapi para pemuka agama yang membuat kontroversi tersebut. Silakan pendeta. Baik, saya mau katakan kitab suci dan otoritasnya berjalan lurus. Artinya mereka sudah ada koridor. Apa kitab suci dan kebenaran itulah apa? Itulah kebenaran tersebut. Lurus. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang mengikuti jalan yang lurus ini, sehingga mereka membuat kontroversi. Ketika itu mengarah pada kontroversi, berarti artinya pertentangan. Kitab suci maunya lurus, tapi mereka berusaha membelokkan. Tadi kami ketika ada seminar di pagi hari, kami sekarang sedang di Makassar, ada wakil ketua divisi Amerika Selatan kasih materi, ini bagus sekali, hedonism in our daily life. Ada kalimat beliau berkata, hedonisme itu merupakan suatu hal untuk menyenangkan jiwa, bahkan menggunakan agama untuk membenarkan diri. Dan hedonisme tidak takut untuk melanggar, to break the law, break the rule, break the gospel. Nah, sama seperti ini. Saya katakan Alkitab itu apa? Punya standar tersendiri, lurus. Tapi ada orang-orang yang apa? Yang menginginkan bagaimanakah kebenaran Alkitab ini atau Injil ini, boleh menolak mereka itu. Nah, Yesus memberikan ilustrasi itu, perumpamaan di Markus pasal 12 mengenai penggarap anggur. Masih ingat? Dia sewakan ke orang lain, hamba pertama, hamba kedua dikirim sampai akhirnya dia apa? Anaknya sendiri. Apa yang dibuat? Ketika para pemirsa membaca itu, maka apa? Kita akan lihat itulah yang sedang dilakukan dalam peringatan hikmat kepada para pemuka agama. Untuk lebih jelasnya, mungkin Ivy boleh baca paragraf 1, 2, 3, 4. Baik. Kisah ini mengungkapkan dengan cara yang sangat tidak biasa ketika para penggarap menolak memberikan hasil ladang apapun kepada pemiliknya. Gantinya, mereka menganiaya dan membunuh hamba-hambanya. Akhirnya, sang pemilik mengutus putra kesayangannya yang dia harap mereka akan hormati. Namun yang terjadi tidaklah demikian.
Anehnya, mereka berpikir bahwa jika mereka membunuh putranya, kebun anggur itu akan menjadi milik mereka. Ketidaklogisan mereka sangat menyolok dan penghukuman yang dijatuhkan atas mereka dapat dibenarkan. Nah, ini sangat relevan dengan judul ini, siapakah yang dapat melakukannya dalam kontroversi di Yerusalem. Bisa kita lihat kalau kita masuk dalam konteks atau hermeneutik historisis, maka saya ingin katakan kisah ini melambangkan dirinya sendiri. Benar. Ketika orang Yahudi bangsa sendiri menolak dia. Oke, menolak dia. Tapi bagaimana dengan sekarang? Ivy baca paragraf selanjutnya, Ivy. Apa yang Yesus sedang lakukan dalam kisah ini adalah memberikan peringatan hikmat kepada para pemuka agama tentang ke arah manakah langkah mereka. Dilihat dari sudut pandang ini, perumpamaannya adalah sebuah peringatan dini yang penuh kasih. Belum terlambat bagi mereka untuk berubah dan menghindari suatu penghakiman. Beberapa orang akan bertobat, berubah, dan menerima Yesus. Lainnya tidak. Ketika itu diarahkan kepada para pemuka agama sama dalam konteks pada masa itu, maka saya katakan juga saudara-saudara semua di mana berada, ini juga mengarah kepada kita. Kita semua penggarap-penggarap kebun anggur. Masalahnya adalah apakah kita akan menerima hamba-hambanya ketika datang untuk melihat hasilnya. Saya bisa katakan, apa tujuan utama kita, Ivy? Apa kita punya misi, The Great Commission atau Amanat Agung? Untuk pergi, mengajar, praktik. Pergi. Kuartal lalu kita belajar mengenai tanah bibit yang ditanam di tepi, di berbatu-batu sampai tanah yang subur. Setelah itu ada apa? Ada harvesting. Harvesting artinya dia mau supaya kita melakukan itu untuknya. Masalahnya sekarang adalah kita menggunakan kata harvesting atau menuai, kita menggunakan kata penggarap kebun anggur, kita menggunakan kata sebagai pelayan Tuhan, tapi bukan untuknya, tapi untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk itu bagi kita, bila mana ada kita seperti itu, kalimat yang Afis tadi di paragraf terakhir bagian 2, belum terlambat bagi mereka dan saya, kita semua, untuk menghindari itu penghakiman. Dengan cara apa? Mari kita sambut dia, mari kita terima dia. Bahkan ketika Anda menjadi penggarap kebun anggur Tuhan, mari kita kita setia kepadanya. Terima kasih, Evi. Baik, terima kasih Pendeta. Kita akan lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Tanggung Jawab Duniawi dan Hasil Surgawi. Kembali lagi, para pemuka agama pada saat itu ingin menjebak Yesus dengan hal pembayaran pajak. Jadi langsung saja Pendeta Adib, saya bacakan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Jadi di manakah garis yang tepat antara gereja dan negara? Bagaimana kita bertanggung jawab pada pemerintah tanpa kita menduakan Allah dan juga prinsip-prinsip? Silakan Pendeta Adib. Baik, jadi ini sesuatu hal yang memang kita perlu punya garis yang tegas. Di satu sisi kita kita dituntut untuk menjadi warga negara yang baik di tempat di mana kita tinggal. Tetapi di satu sisi juga kita harus menghormati Tuhan kita melebihi dari apapun. Jadi sinilah letak kontroversi yang diajarkan di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 27 ini. Tetapi di sini Yesus jelas-jelas dengan bijak menyampaikan kepada para pemuka agama bahwa kita tetap harus menjunjung tinggi kewajiban kita sebagai seorang warga negara di mana kita tinggal. Jadi ketika kita hidup di satu negara, maka kita harus mematuhi dan tunduk kepada undang-undang negara itu. Tetapi ada batasannya memang. Tidak harus kita menurut 100%, tetapi kita harus memilah dan memilih. Jikalau undang-undang itu atau kebijakan itu tidak bertentangan dengan asas-asas firman Tuhan, maka itu tetap harus kita patuhi dan kita ikuti. Tetapi jika itu sudah membuat kita lari daripada Tuhan atau menyangkal iman kita, maka kita harus lebih taat kepada Tuhan dibandingkan kepada manusia. Dan itu jelas disampaikan oleh Tuhan. Jika itu adalah gambar kaisar, berikan kepada kaisar. Dan apa yang menjadi hak Tuhan, maka itu harus kita berikan. Jadi ada garis yang tegas yang Yesus sampaikan. Terima kasih.
Amin. Terima kasih pendeta membahas mengenai undang-undang, saya rasa sangat relevan untuk Indonesia akhir-akhir ini, begitu ya. RUU-nya banyak dipertanyakan. Nah, itulah maksudnya pendeta Sony yang dilihat bukan hanya sebagai pemerintah secara sebuah sistem, tapi juga kepada kelompok orang yang dihormati, seperti orang Saduki, begitu ya. Orang Saduki pada saat itu tidak mempercayai mengenai kebangkitan. Jadi kalau dilihat mau kuasa mana, begitu ya, yang mau diikuti, kuasa orang yang memegang kendali pada saat itu atau kuasa Tuhan yang memungkinkan kebangkitan seperti itu. Saya mau arahkan ke pertanyaan nomor 4 di hari Jumat yang mengatakan mengapakah doktrin ini begitu penting dalam iman kita, khususnya sehubungan dengan keadaan orang mati mengenai kebangkitan ini. Silakan pendeta Somit Pinokan. Baik, terima kasih. Saya pernah katakan di sini bahwa orang Saduki dan orang Farisi merupakan dua kelompok yang saling bersaing. Satu kelompok merupakan kelompok para pengusaha besar, dan kelompok kedua adalah para pengusaha menengah, tapi mendominasi gereja atau kerohanian. Tugas bagi para pemirsa yang mana itu, yang kelompok orang kaya dan juga kelompok kelas menengah tapi menguasai. Itu PR buat diri saya. Yang mana Saduki, yang mana Farisi. Nah, satu kelompok lagi loh ahli Taurat. Dan karena ini merupakan orang Saduki, benar, sangat benar. Ingat, Saduki, Farisi, sama ahli Taurat sangat percaya dengan tradisi. Ketika bicara mengenai kebangkitan, maka itu merupakan salah satu doktrin yang berkembang di Perjanjian Baru. Ketika Yesus dalam selama 3,5 tahun di dunia ini, secara langsung saya bisa katakan menerangkan mengenai doktrin kebangkitan tersebut, di mana orang banyak mengarah kepada kebangkitan jiwa. Tapi Yesus mengatakan bahwa orang mati sama seperti orang tidur yang akan bangkit. Lalu bagaimana pandangan kita ataupun dalam zaman sekarang ini? Mungkin Afi boleh baca paragraf terakhir, Afi. Dalam upaya untuk mendiskreditkan doktrin kebangkitan, orang-orang Saduki menunjuk kepada satu dilema moral mengenai siapa yang akan menjadi istri wanita tersebut dalam kebangkitan. Yesus menjawab argumentasi mereka dalam 2 langkah, merujuk pada kitab suci dan kuasa Allah. Pertama, dia menggambarkan kuasa Allah dalam kebangkitan dan menunjukkan bahwa tidak akan ada pernikahan di surga. Kemudian, dia membela doktrin kebangkitan dengan meminta banding kepada Keluaran 3 ayat 1-22, di mana Allah menunjukkan bahwa dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus menyiratkan bahwa ini berarti mereka akan dibangkitkan. Mereka tidak bisa tetap mati jika Allah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang saat ini sudah mati. Oke, dari kata ini maka kita bisa dapat melihat pertanyaan orang Saduki tersebut sudah terjawab, dan mengenai kebangkitan sudah bisa kita lihat di sini. Bahkan jebakan, mungkin bukan jebakan Batman ya, jebakan mereka dengan kalimat yang mana akan nanti menjadi apa? Suami wanita tersebut. Ya, dalam konteks Yahudi ingat bahwa atau kata konteks Timur Tengah lah, konteks Alkitab, seorang suami bisa punya 1, 2, 3 istri. Atau kita to the point aja langsung kita katakan nanti. Ketika Yesus datang, apakah Salomo masuk surga? Lalu ketika Salomo masuk surga, yang mana istrinya? Sedangkan dalam konteks Perjanjian Baru dikatakan suami dari 1 istri. Nah, kata-kata inilah yang membuat orang Saduki ingin bertanya kepada siapa? Kepada Yesus. Tapi dengan tegas Yesus mengatakan tidak ada pernikahan di sorga. Dengan kata lain apa? Ketika itu mengarah kepada kebangkitan, maka sama seperti doktrin keselamatan, saudara ya, saya mengatakan keselamatan. Doktrin keselamatan tidak bergantung kepada suami atau istri, kepada anak-anak. Tapi doktrin keselamatan itu bergantung kepada diri sendiri. Your personal relationship dengan Tuhanmu. Iman itu bukan bergantung kepada siapa papa kita, opung kita, tapi bergantung kepada bagaimana engkau memaintain hubunganmu dengan Yesus Kristus. Dan dalam konteks ini juga, Yesus apa? Sangat-sangat luar biasa. Itu sebabnya ada satu kalimat yang sangat bagus, yang merupakan kutipan Ellen G. White. Saya mau, ini penting Ellen. Mungkin Ivy boleh baca, Ivy, paragraf kedua. Ini berhubungan sama yang pertama tadi, tapi sangat berhubungan dengan yang kedua juga. Silakan. Ia menyatakan bahwa karena mereka tinggal di bawah perlindungan kuasa Roma, mereka harus memberikan kepada kekuasaan itu sokongan yang dituntutnya, selama kekuasaan ini tidak bertentangan dengan kewajiban yang lebih tinggi. Tetapi, sementara tunduk pada undang-undang negara dengan damai,
Mereka harus memberikan kesetiaan mereka yang utama kepada Allah setiap saat. Nah, coba lihat para pemirsa. Itu tadi mengarah kepada siapa dibayar, Tuhan atau pemerintah. Nah, di surga nanti bagaimana konteksnya? Kebangkitan itu bagaimana konteksnya? Kepada siapa? Pernikahan itu diciptakan Tuhan untuk kebutuhan kita di dunia. Oke. Lalu apakah pernikahan di dunia ini akan ada di surga? Coba perhatikan pembayaran kepada kaisar. Ada dua hal yang berbeda di sini. Saya bisa katakan ketika itu mengarah kepada dunia, maka itu adalah tata kelola dunia sendiri yang dihormati ketika dia melayani di dunia ini. Tapi ketika itu mengarah pada sorga, maka sangat salah orang Saduki bertanya hal seperti itu. Bisa terang maksud saya? Sangat salah, karena itu merupakan otoritas Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau lebih jauh lagi nanti dalam implementasi modern, tulisan pena inspirasi seorang penulis Kristen Ellen White mengatakan apa? Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah kamu bayangkan, tidak pernah kamu lihat, itu akan ada di surga. Terima kasih, Ivy. Terima kasih pendeta sudah mencoba mengupas pelajaran hari Rabu dengan hal-hal yang relevan di dalam hidup kita. Terakhir kita akan masuk ke hari Kamis dengan judul Hukum yang Paling Utama. Ada banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus tetapi tidak semuanya dijawab karena ada hal-hal yang mau menyebab dan lain-lain. Tapi ada satu pertanyaan yang dijawab di Markus 12 ayat 28 ayat 34. Apa itu pertanyaan ini pendeta dan mengapa pertanyaan ini dijawab oleh Yesus? Silakan pendeta Adi. Baik, jadi memang di antara pemuka agama sendiri pun ada pro dan kontra terhadap kedatangan Yesus. Ada juga yang mengakui dan mengimani apa yang disampaikan oleh Yesus, tetapi mereka tidak berani bersimpati kepada Yesus oleh karena tekanan daripada pemuka-pemuka agama yang lain. Tetapi berbeda dengan apa yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 34. Ada salah satu ahli Taurat yang memberikan pertanyaan kepada Yesus. Dan pertanyaan ini mungkin dari sekian banyak kontroversi yang disampaikan, mungkin hanya inilah yang dijawab secara langsung oleh Yesus. Apa itu pertanyaannya? Tentu ahli Taurat itu tidak penuh dengan basa-basi. Ahli Taurat ini memiliki satu pertanyaan yang menyentuh kepada apa sebenarnya inti daripada pengajaran Yesus itu. Apa sebenarnya poin penting yang Yesus mau ajarkan kepada banyak orang itu. Itulah sebabnya Yesus memberikan jawaban dan dia tidak memberikan jawaban melalui hal-hal yang lain, tetapi dia langsung memberikan jawaban, bahkan bukan hanya satu jawaban, tetapi Yesus memberikan dua jawaban yang menjadi gambaran sebenarnya apa inti daripada pekabaran Yesus itu. Tentu kita tahu bersama apa yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi kedua hal inilah yang menjadi sebuah pusat penginjilan yang Yesus mau sampaikan. Dan itu sangat dipahami dengan betul oleh ahli Taurat yang satu ini. Sehingga ia boleh mengerti akan apa sebenarnya pengajaran Yesus itu. Sehingga dia mampu menunjukkan sebuah perbedaan dari pemuka-pemuka agama yang lainnya. Dan dia mengambil sebuah inisiatif untuk menerima apa yang Yesus sampaikan. Jadi itulah pertanyaan apa sebenarnya inti. Dan Yesus memberikan jawaban bukan hanya satu jawaban, tetapi Yesus memberikan jawaban secara paket. Dan itu adalah satu kesatuan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Terima kasih pendeta sudah memperlihatkan kepada kita bahwa pertanyaan yang jujur dan dari hati sangat-sangat Tuhan Yesus hargai dan makanya ia jawab langsung to the point begitu ya. Lalu saya mau bacakan satu kalimat paling akhir. Pendeta Sony dikatakan apa yang ahli Taurat masih butuhkan adalah mengenali siapa Yesus dan mengikuti dia. Sebuah langkah lebih lanjut dalam perjalanan iman. Sepertinya dalam menghadapi kontroversi, ujung-ujungnya seperti yang pendeta Sony katakan tadi di pelajaran hari Kamis, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang menentukan apakah kita bisa menghadapi kontroversi tersebut atau tidak.
bukan hanya mengenai pemahaman akan kitab suci seperti yang orang Farisi dan Saduki miliki, begitu ya, karena dengan banyaknya pengetahuan malah mereka yang membuat kontroversi sendiri. Tapi orang ahli Taurat yang jujur dan dari hati menanyakan jika dia kenal Yesus, maka akan lebih besar lagi iman yang dia miliki. Silakan tanggapannya Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Banyak orang berpikir ketika kita bicara mengenai ahli Taurat, maka kita akan langsung mengarah kepada pribadi-pribadi yang menentang Yesus. Itu capnya, brandnya, image-nya begitulah. Kalau istilah komunikasi kan ada brand image-nya. Jadi ketika orang bicara mengenai ahli Taurat, maka kita akan langsung, lawan Yesus. Farisi, lawan Yesus. Sanhedrin, lawan Yesus. Saduki, lawan Yesus. Tapi ketika saudara lihat kisah-kisah, ada beberapa kisah di mana mereka juga sangat simpati kepada Yesus. Contoh Nikodemus, anggota Sanhedrin. Bahkan dia dari golongan apa? Itu PR juga nanti buat para pemirsa. Dia dari golongan apa? Salah satu dari 3 tersebut. Nah, dan satu lagi ini tadi katakan. Langsung bertanya. Nah, pertanyaan itu implementatif. Apa istilahnya? Aplikatif. Langsung penerapkan. Karena di Torah, tata acara, tata upacara, tata ibadah, tata kelola moral, semua ditata ada di situ dalam konteks bahasa Israel. Tapi dia mengatakan yang mana yang penting. Dan tadi seperti Pastor Adib sudah katakan, kasihlah Tuhan Allah selawatimu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sehingga muncul pertanyaan di bagian apa yang ahli Taurat masih butuhkan adalah apa? Mengenali siapa Yesus. Nah, sebenarnya ketika kita bahas sekolah sahabat ini, para pemirsa mungkin akan lebih mengarah kepada kata ahli Taurat ya. Para pemirsa, jangan kita mau terbias. Pertanyaan ini buat saya, buat saudara, buat kita semua. Apa yang kita butuhkan untuk lebih mengenal siapa? Yesus. Apakah Anda sudah mengikuti Dia? Dan apakah perjalanan iman Anda mengarah ke situ? 1 menit terakhir saya ingin katakan. Saya selalu katakan saudara-saudaraku, ketika kita berbicara mengenai iman, mengenai pengenalan, mengenai hubungan, itu tidak bergantung kepada setinggi mana gelarmu, sebanyak mana hartamu, seberapa rajin engkau ke gereja, seberapa aktif engkau di mana. Tapi itu mengarah kepada apa? Hubunganmu dengan Tuhan. Dengan hubungan terus dengan Tuhan, tentunya Roh Kudus ya. Makanya gereja Advent sekarang punya satu penekanan Pastor Adib. Jadi anointing by the Holy Spirit, diurapi, baca paling tepat. Artinya apa? Pencurahan Roh Kudus dari saat ini hingga selama-lamanya. Sehingga kita akan bisa lebih mengenal Dia day by day. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali, Pendeta. Sebelum saya kembali kepada para narasumber untuk kesimpulan masing-masing, kalau saya lihat pelajaran pekan ini dalam menghadapi kontroversi atau cara-cara menghindari kontroversi ala Yesus begitu ya. Kita lihat bagaimana sikap kita harus selalu rendah hati, sikap kita harus selalu memprioritaskan otoritas, wewenang dari Allah dan juga firman-Nya, tetap berpaku pada prinsip yang dikatakan oleh firman Tuhan, menghormati para pemerintah, memiliki hubungan yang pribadi dengan Yesus dan juga memiliki kasih. Itu hal-hal yang kalau saya lihat adalah poin-poin dalam pekan ini. Tapi saya rasa para Pendeta Sony dan juga Pendeta Adi pada kesimpulannya masing-masing. Jadi dalam menghadapi kontroversi, apa yang menjadi teladan yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmor. Kontroversi itu alamiah. Karena kontroversi itu sudah dimulai dari sorga. Ya, malaikat, orang mengatakan Lucifer, atau sudah dimulai. Bahkan dalam perjalanan iman akan ada kontroversi. Pertanyaannya adalah, bisakah kita melewati kontroversi tersebut? Ketika Anda melihat judul kontroversi di judul, maka ini merupakan suatu kesimpulan damai. Jadi warisan damai itu arti Yerusalem. Di kota yang diwariskan sebagai tempat damai pun ada kontroversi. Tadi saya sudah katakan ada 5-6 hal tersebut, itu benar. Artinya apa? Kita punya karakter dan tabiat yang menyerupai Yesus lah, yang akan bisa menang dalam setiap kontroversi. Hanya itu aja. Karakter tabiat yang sama seperti Yesus. Kenapa? Karena misi Yesus di dunia ini adalah untuk mengembalikan peta Allah yang semula. Sehingga pelajaran pekan ini mengarah kepada hal tersebut. Kontroversi boleh ada,
Tapi ingat, jangan itu mempengaruhi iman kita. Tujuan kontroversi mempengaruhi kita, tapi ingat, mari jangan itu mempengaruhi iman kita dan hubungan kita dengan Tuhan tetap akan terus berjalan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Pendeta Adib, bagaimana dengan penekanannya? Baik, bagi saya penekanan dalam pelajaran kita pekan ini adalah bahwa dari begitu banyak kontroversi yang terjadi, sejatinya mereka mengenali itu siapa Yesus. Bahkan di dalam Markus 12:14, salah seorang orang Farisi mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang jujur. Yesus itu mengajar jalan Allah dengan kebaikan. Tetapi kenapa mereka masih muncul kontroversi dalam diri mereka? Tidak lain tidak bukan oleh karena di dalam diri mereka sendiri masih dipenuhi dengan kenajisan di dalam hati mereka. Mereka menolak Yesus oleh karena mereka tidak mau disembuhkan dari kenajisan dosa mereka. Mereka masih memiliki dosa-dosa kesayangan dalam diri mereka. Sehingga itulah yang pada akhirnya membuat mereka memunculkan kontroversi dengan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi sejatinya mereka mengenal. Itulah yang perlu kita garis bawahi, karena itu menjadi poin penting di dalam pelajaran kita. Dikatakan bahwa tanyakan kepada setiap anggota, bagaimana kita dapat mengenali kuasanya, namun kita tetap menolak dia pada saat yang sama. Ini menarik. Di satu sisi kita mengenali siapa Yesus, tetapi di saat yang sama kita juga menolak Yesus karena kita tidak mau melepaskan diri dari dosa kesayangan kita. Sehingga itulah yang akhirnya memunculkan kontroversi-kontroversi di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih sekali Pendeta untuk rangkumannya yang to the point. Pendeta Sony, mari kita akhiri episode ini dengan doa berkat, dan juga mungkin kita bisa doakan bagi para pemirsa yang berada dalam kontroversi pribadi ataupun di lingkungan sekitarnya. Silakan Pendeta Sony. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Ketika kami berbicara mengenai kontroversi, maka itu merupakan suatu hal yang saat ini sedang kami alami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Adib, Ivy, dan juga Daniel di bawah layar. Demikian juga seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Kau berkati mereka dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, usaha tangan mereka, khususnya kerohanian mereka. Terima kasih Tuhan sebersamaan ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk waktu dan juga pelayanan dari Pendeta Adib dan juga Pendeta Sony Situmorang. Salam semangat selalu di dalam pelayanan Tuhan. Dan bagi para pemirsa minggu depan, kita akan melihat bagaimana Yesus mempersiapkan para muridnya untuk hari-hari yang terakhir. Demikian juga kita tinggal dalam akhir zaman, apakah peringatan tersebut bisa juga menjadi kekuatan iman bagi kita? Sampai di pekan depan, Tuhan memberkati kita semua.